Pulau ini terletak di Samudra Hindia, berada di lepas pantai timur benua Afrika. Pulau ini dipisahkan dari daratan Afrika oleh selat yang bernama Selat Mozambik. Ia merupakan pulau terbesar keempat di dunia, setelah Pulau Greenland, Pulau Nugini, dan Pulau Kalimantan. Inilah dia, Pulau Madagaskar. Pulau Madagaskar merupakan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna yang hampir tidak ditemui di belahan bumi manapun, yang hanya ada di Pulau Madagaskar saja. Pulau Madagaskar memiliki luas sekitar 587.041 km persegi, menjadikannya pulau terbesar keempat di dunia. Pulau ini memiliki beragam lanskap, termasuk hutan hujan tropis, dataran tinggi, savana, dan gurun yang mendukung keanekaragaman hayati yang luar biasa di pulau tersebut. Nah, di video ini kita akan membahas tentang beberapa hayati yang sangat ikonik dan endemik dari Pulau Madagaskar, yang pastinya hanya ada di pulau itu saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa dibantu share dan subscribe-nya ya. Semoga yang subscribe semakin lancar rezekinya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, Madagaskar merupakan pulau yang memiliki keanekaragaman hayati yang tidak ditemukan di belahan bumi manapun, yang hanya ada di Pulau Madagaskar saja. Faktor utama yang membuat pulau ini memiliki keanekaragaman hayati yang unik adalah karena faktor geografisnya. Madagaskar terpisah dari benua Afrika sekitar 88 juta tahun yang lalu. Jadi memungkinkan evolusi spesies secara mandiri tanpa banyak pengaruh dari daratan utama benua Afrika. Selain dari faktor geografisnya, Madagaskar memiliki iklim tropis yang bervariasi, dari lembab di timur hingga kering di barat dan selatan, memungkinkan perkembangan ekosistem yang berbeda. Nah, salah satu tumbuhan yang ikonik dan unik dari Madagaskar adalah pohon baobab. Pohon baobab adalah salah satu pohon paling unik di dunia dan sering disebut sebagai pohon kehidupan. Pohon ini berasal dari genus Adansonia dan tersebar di Afrika, Madagaskar, Australia, dan sebagian di Asia. Ada beberapa spesies pohon baobab yang tersebar di seluruh dunia, yang dimana ada spesies yang bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Bahkan ada yang mencapai 3000 tahun. Pohon ini memiliki bentuk cabang yang menyerupai akar terbalik, yang membuatnya dijuluki sebagai pohon terbalik. Pohon baobab memiliki batang yang besar yang dapat menyimpan air hingga ribuan liter. Struktur ini membantu pohon bertahan di daerah kering dan tandus. Penduduk Madagaskar sering mengkonsumsi buah baobab karena kaya akan vitamin C. Selain buahnya yang bisa dikonsumsi, daun dan kulit batangnya juga dimanfaatkan sebagai obat alternatif oleh penduduk Madagaskar. Nah, jika tadi ada beberapa manfaat pohon baobab bagi penduduk Madagaskar, selanjutnya ada beberapa manfaat pohon baobab bagi spesies mamalia ataupun burung, yang dimana mereka dapat tinggal di lubang pohon baobab. Salah satu mamalia yang endemik dari Madagaskar adalah spesies lemurnya.
Ada sekitar 113 spesies dan subspesies lemur yang telah diidentifikasi di Madagaskar. Salah satu spesies lemur yang sangat unik dan sering dipelajari adalah lemur ekor cincin. Lemur ekor cincin atau bahasa gaulnya lemur ketak adalah primata endemik dari Madagaskar yang terkenal karena ekornya yang panjang dengan pola cincin hitam putih, tubuhnya berwarna abu-abu atau coklat keabu-abuan, dengan wajah putih yang kontras dan bercak hitam di sekitar mata. Ukuran tubuhnya berkisar antara 39 hingga 46 cm, sedangkan ekornya dapat mencapai panjang 56 cm, menjadikannya lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Beratnya sekitar 2,2 hingga 3,5 kg. Lemur ini adalah hewan diurnal, yang berarti mereka aktif di siang hari. Mereka hidup di hutan kering, daerah semak, dan lingkungan berbatu di Madagaskar bagian selatan. Lemur ekor cincin sangat sosial dan hidup dalam kelompok besar yang dipimpin oleh betina yang dominan. Hal yang menyedihkan dari lemur ekor cincin adalah mereka saat ini terancam punah akibat hilangnya habitat dan perburuan liar, menjadikannya salah satu primata yang perlu dilestarikan. Nah, jika lemur ekor cincin memiliki penampilan ekor yang sangat unik, selanjutnya ada lemur yang memiliki gerak yang sangat unik jika berjalan di tanah. Inilah dia yang bernama sifaka. Sifaka adalah jenis lemur yang termasuk dalam genus Propithecus dan berasal dari Madagaskar. Mereka dikenal dengan cara bergeraknya yang unik, yaitu melompat dengan kedua kaki secara vertikal saat berada di tanah dan melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan sangat lincah. Sifaka memiliki suara panggilan khas untuk berkomunikasi dan memberitahu kelompoknya jika ada bahaya. Mereka adalah hewan herbivora yang memakan daun, bunga, buah, dan kulit pohon. Tidak makan seblak atau bakso seperti kamu. Berbeda dengan lemur ekor cincin, sifaka adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok kecil. Mereka berkomunikasi menggunakan suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Jika tadi ada beberapa spesies lemur yang memiliki penampilan yang menarik dan unik jika dilihat, selanjutnya ada spesies lemur yang bentuknya sangat menyeramkan. Bahkan, menurut berita yang beredar, lemur ini kerap diburu oleh warga desa Madagaskar karena dianggap sebagai pembawa malapetaka. Inilah dia yang bernama Ai. Ai adalah primata nokturnal yang berasal dari Madagaskar. Hewan ini terkenal karena penampilannya yang unik dan cara berburu makanannya yang aneh. Ai memiliki jari tengah yang sangat panjang dan kurus yang digunakannya untuk mengetuk batang pohon guna mencari larva serangga. Setelah menemukan rongga berisi makanan, Ai akan menggigit kayu dengan giginya yang tajam, lalu menggunakan jari tengah yang panjang untuk mengait mangsanya. Penduduk Madagaskar menganggapnya sebagai hewan pembawa sial, sehingga kerap dibunuh jika menemukannya. Salah satu mitos yang beredar di Madagaskar adalah Ai bisa menusuk jantung manusia menggunakan jari tengah panjangnya. Tetapi ini hanyalah mitos belaka. Hingga saat ini tidak ada korban akibat ditusuk oleh Ai.
Nah, selain spesies mamalia lemurnya yang eksotis dari Madagaskar, yang tak kalah eksotisnya dari pulau ini adalah spesies reptilnya. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki kulit bersisik atau berlapis tulang. Mereka termasuk dalam kelas reptilia dan berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan. Contoh reptil yang terkenal adalah ular, buaya, kadal, dan kura-kura. Salah satu reptil yang endemik dari Madagaskar adalah spesies tokeknya. Tokek adalah reptil dari keluarga Geckonidae, dan ada lebih dari 80 spesies tokek yang hidup di Madagaskar. Salah satu spesies tokek yang paling unik di Madagaskar adalah tokek ekor daun atau nama gaulnya Uroplatus. Ada beberapa spesies tokek ekor daun di Madagaskar. Dan yang paling unik dan membuat bulu kuduk merinding adalah spesies Uroplatus fantasticus atau nama lainnya Satanic Leaf-tailed Gecko. Uroplatus fantasticus adalah spesies tokek ekor daun yang endemik di Madagaskar. Tokek ini terkenal karena kemampuannya berkamuflase menyerupai daun kering, menjadikannya salah satu hewan dengan penyamaran terbaik di dunia. Ukuran panjang tubuhnya sekitar 6 hingga 10 cm, termasuk ekornya. Bentuk tubuhnya ramping dan pipih. Dengan kepala lebar dan moncong tumpul, ia memiliki ekor yang unik, berbentuk seperti daun mati dengan ujung bergerigi. Terkadang tampak robek seperti daun yang sudah lapuk. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari coklat, hijau lumut, hingga abu-abu, tergantung lingkungan tempat tinggalnya. Kalah dari tokek ekor daun yang memiliki bentuk seperti daun yang kering, kali ini ada spesies tokek ekor daun yang memiliki bentuk seperti lumut yang menempel di pohon untuk berkamuflase. Inilah dia, tokek ekor daun lumut. Tokek ekor daun lumut atau nama gaulnya Uroplatus sycorae adalah salah satu spesies tokek ekor daun yang memiliki kemampuan kamuflase luar biasa. Tokek ini berasal dari hutan hujan Madagaskar dan mampu menyatu dengan batang pohon serta lumut di sekitarnya. Ia mempunyai ukuran panjang tubuh sekitar 15 cm, termasuk ekornya. Bentuk tubuhnya ramping dengan kulit berbintik dan bercorak menyerupai tekstur lumut atau kulit kayu. Ekornya menyerupai lumut atau kulit pohon yang berfungsi untuk menyamarkan diri dari pemangsanya. Warna tubuhnya bisa beragam, dari coklat, hijau lumut, hingga keabu-abuan, tergantung pada lingkungan sekitarnya. Spesies tokek ekor daun adalah hewan nokturnal. Mereka aktif di malam hari, sedangkan saat siang hari, mereka biasanya hanya berdiam diri, berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tak kalah dari tokek, ada juga loh spesies reptil dari Madagaskar yang mempunyai kemampuan merubah warna kulitnya hanya dalam hitungan sekejap saja. Pasti kalian sudah pada tahu dengan hewan yang satu ini. Inilah dia, kameleon atau bahasa gaulnya bunglon. Kameleon atau bunglon adalah sekelompok kadal yang terkenal karena kemampuan mengubah warna kulitnya, mata yang bisa bergerak secara independen, dan lidah yang sangat panjang untuk menangkap mangsanya. Mereka termasuk dalam keluarga Camaleonida
dan sebagian besar ditemukan di Madagaskar, Afrika, Timur Tengah, serta sebagian Asia dan Eropa Selatan. Pulau Madagaskar merupakan rumah bagi 90 spesies kameleon. Salah satu bunglon yang terkenal dari Madagaskar adalah Parsons chameleon atau nama gaulnya Caluma parsoni. Parsons chameleon adalah spesies bunglon terbesar berdasarkan berat dan panjang tubuhnya. Bunglon ini berasal dari hutan hujan Madagaskar dan terkenal karena ukurannya yang mengesankan serta pola warna yang menarik. Ukurannya bisa mencapai 68 cm, termasuk ekornya. Berat tubuhnya bisa mencapai 700 gram, menjadikannya bunglon terberat di dunia. Warna tubuhnya bervariasi. Ada yang hijau terang, biru kehijauan, hingga kuning kecoklatan. Yang jantan memiliki 2 tonjolan kecil di atas moncongnya. Ia memiliki ekor yang panjang dan kuat, membantunya menyeimbangkan tubuhnya saat merayap di pohon. Bunglon ini adalah hewan diurnal, yang dimana mereka aktif di siang hari dan lebih banyak hidup di atas pohon. Nah, jika Parsons chameleon termasuk bunglon terbesar di dunia yang berasal dari Madagaskar, selanjutnya ada bunglon terkecil di dunia yang berasal dari Madagaskar juga. Inilah dia yang bernama Brookesia nana. Brookesia nana adalah spesies bunglon terkecil yang pernah ditemukan. Spesies ini berasal dari hutan hujan Madagaskar dan memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sebagian besar serangga. Jantan hanya memiliki panjang tubuh sekitar 22 mm, sedangkan betina lebih besar sekitar 29 mm. Warna tubuhnya cenderung coklat keabu-abuan, membantunya menyatu dengan lingkungan hutan. Berbeda dengan bunglon lainnya, ia memiliki ekor yang pendek dan kaku, matanya besar, dan dapat bergerak secara independen. Status konservasinya adalah masih belum ditentukan, tetapi kemungkinan terancam punah karena deforestasi. Ancaman utamanya yaitu hilangnya habitat akibat perambahan hutan, serta perubahan iklim yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem hutan hujan di Madagaskar. Nah, jika tadi ada beberapa hewan yang andai kata tidak berbahaya untuk sesama hewan lainnya, selanjutnya ada satu predator yang menguasai Madagaskar. Ia merupakan pemburu lemur ataupun mamalia lainnya. Inilah dia yang bernama fossa. Fossa adalah predator terbesar di Madagaskar dan merupakan bagian dari keluarga Euplaridae yang berkerabat dekat dengan musang dan luwak. Meskipun sering disalahartikan sebagai kucing, fossa sebenarnya lebih mirip musang besar dengan tubuh ramping, ekor panjang, dan kaki yang kuat. Fossa adalah pemburu yang lincah. Ia merupakan pemanjat pohon yang sangat baik dan dapat melompat antar cabang dengan lincah untuk berburu lemur, yang merupakan mangsa utamanya. Ia memiliki cakar seperti kucing besar. Fossa memiliki cakar yang dapat ditarik untuk mencengkera mangsanya dan memanjat pohon. Meskipun jika kita lihat, fossa mirip dengan kucing, tetapi fossa berasal dari nenek moyang yang berbeda dan berevolusi secara terpisah di Madagaskar. Hal yang sangat disayangkan adalah status konservasi fossa
menurun setiap tahunnya akibat kerusakan habitat dan perburuan liar, sehingga dikategorikan sebagai spesies yang rentan punah oleh IUCN. Nah, jadi itulah beberapa hayati unik non-endemik dari Pulau Madagaskar. Pulau yang terisolasi selama jutaan tahun menciptakan berbagai ragam flora dan fauna di dalamnya, sehingga tidak bisa ditemukan di belahan bumi manapun. Hanya ada di Madagaskar. Tetapi keanekaragaman itu mulai terancam oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan hayati di sana terancam statusnya. Sungguh sangat disayangkan sekali jika ada salah satu spesies endemik dari Pulau Madagaskar yang telah punah. Kita sepatutnya sebagai manusia menjaga keanekaragaman hayati itu agar tetap lestari, bukan malah merusaknya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga kita semua saling menjaga kelestarian alam kita agar tetap terjaga sampai bila-bila masa. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.